And hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy di konten serunya sepak bola. Oke sob, kali ini konten serunya sepak bola nasional dulu. Gue pengen membahas beberapa poin. Ada ya 3 4 poin, 3 poin sih kalau nggak salah. 3 poin, 3 poin. Iya 3 poin. Tentang konten serunya sepak bola nasional kali ini. Yang pertama, Nathan Joan resmi berpisah dengan Swansea City. Nathan Joan sebetulnya masih menyisakan kontrak 1 tahun. Belum habis kontraknya di Swansea City, tetapi Nathan Joan beserta klub Swansea City sendiri bersepakat untuk menyudahi kontraknya, mengakhiri kerjasamanya, dan Nathan Joan akhirnya bebas tim, bebas klub, free transfer. Dan belum tahu Nathan Joan, belum ada rumor-rumor terdekatnya pengen berlabuh kemana. Cuman di saat dia pengen berlabuh, di saat nanti mendatangkan klub baru, harus apa ya, harus mempunyai jaminan dia mempunyai dimainkan atau mempunyai menit bermain yang cukup, berjanjian dengan klubnya. Nathan Joan sendiri free transfer menambah jumlah pemain timnas Indonesia yang tidak punya klub, yang sedang mencari klub, yaitu ada Tom Hai di sana, terus ada siapa lagi tuh? Lupa gue, ada siapa lagi? Ada Sain Patinama kalau nggak salah, terus ada siapa lagi? Mana sih? Tadi gue beritanya lihat di mana ya? Ada Nathan Joan, ada Jordi Amat, ada Rafael Strike, ada Tom Hai, ada Justin Hapner. Ya kalau beberapa pemain kan di gencar-gencar diberitakan, gencar-gencar katanya sedang pengen berlabuh ke klub Indonesia, salah satu klub Indonesia. Nggak usah gue beli info dulu karena itu masih ya persentasenya kecil lah. Gue juga belum pengen kalau kayak Justin Hapner, Tom Hai, ataupun Nathan Joan sekalipun, atau Sain Patinama itu bermain di Liga Indonesia. Walaupun Pak Erick Thohir sudah mengungkapkan kalau pemain timnas keturunan yang mempunyai DNA keturunan itu boleh berlabuh untuk bermain di Liga 1, untuk datang ke Liga 1 bermain sama klub-klub Liga 1. Cuman kalau gue kayak ada rasa kurang gimananya gitu, ada kurang gregetnya, kurang seraknya gitu kan, kurang berkenannya. Ya balik lagi ke Nathan Joan ya pemain serba bisa bermain di center back, di 3 back sebelah kiri, center back sekaligus, terus right back, left wing back, ataupun di central defensive midfielder sekalipun gitu. Ya gue suka gitu dengan pemain Nathan Joan, ya termasuk pemain yang punya visi juga. Kalau pemain yang sering mau berduel juga, bergelut juga, ya semoga ada kejelasan yang lebih baik lah untuk Nathan Joan gitu kan. Nah terus untuk poin selanjutnya, yaitu untuk Coach Kurniawan Julianto akhirnya pulang dari Como. Hengkang dari Como, hengkang juga dari kepelatihan timnas kelompok umur, timnas berapa ya? U23 apa U20 19 dia kalau nggak salah yang terakhir tuh. Tetapi posisinya sebagai asisten pelatih, dan dia sudah cabut, sudah menyatakan pergi, tetapi perginya itu untuk melatih tim yang baru promosi ke Liga Indonesia, Liga 1, League One, BRI Liga 1, yaitu PSPS Pekanbaru. PSPS sendiri bukan klub asing tentunya buat dirinya, buat Coach Kurniawan Julianto, karena kalau nggak salah tahun berapa ya dia pernah gitu untuk membela PSPS Pekanbaru, klub PSPS Pekanbaru tersebut. Dan ya tentunya PSPS bukan klub asing bagi dirinya. Dan
Semoga Coach Kurniawan Yulianto ini bisa menularkan ilmu positif yang sudah dia ambil dari Como, pelajari dari Como, ambil dari Coach Fabregas, dan ilmunya bisa diterapkan di PSPS Pekanbaru. Walaupun keberhasilannya masih akan dipertanyakan, tetapi kalau menurut gue ya Coach Kurniawan bisa bertahan 1 musim aja ya, tanpa dipecat di tengah jalan, tanpa dipecat di week keberapa gitu kan, ya itu udah udah positif banget, udah bagus banget, dan apalagi bisa menyelamatkan PSPS tidak terdegradasi, tidak terlempar lagi ke divisi bawahnya. Ya kalau feeling gue sih kayaknya sepertinya bisa gitu. Coach Kurniawan berbicara bersama PSPS, tapi tergantung pemainnya kayak gimana juga, dia dapat skuad kayak gimana juga gitu kan. Ya Coach Kurniawan bukan tipe pelatih yang kaku, dia bisa untuk meramu tim, bisa untuk mengkoordinasikan tim, bisa untuk menyulitkan tim ya. Yang terbaik aja untuk PSPS kayaknya Coach Kurniawan mampu nih, bisa kayaknya bisa berbicara untuk berbicara selama menjadi PSPS dan tidak dipecat di tengah jalan. Oke, nanti kita pantau bareng-bareng ya Sob ya. Untuk poin selanjutnya, itu berita selanjutnya, tim Gay Pence dan siapa tuh, gue takut nyebutnya namanya, takut salah Sob, gitu aja. Dan Dion Marks tidak turut dipanggil oleh coach pelatih Vanberg, ke dalam seleksi timnas U23, yang 30 pemain itu dipanggil, yang kemarin udah gue infokan juga. Karena apa ya? Karena tidak diizinkan oleh klub. Ini berhak Sob, klub berhak untuk melakukan itu. Apalagi ini bukan kategorinya, bukan senior, bukan ada di kalender FIFA nantinya. Dan ini masih masih zona AFF aja ya. Klub berhak untuk menahannya gitu. Apalagi bukan kalender resmi FIFA, balik lagi ke peraturan sepak bola dunia yang harus diamini gitu. Klub ya nantinya juga tim Gepens ini dan Dion Mark, kalau gua nggak salah dia akan bergabung dengan timnas U23 juga Sob. Tetapi ketika sudah level yang lebih tinggi, level yang lebih baik kompetisinya, yaitu pas saat Piala Asia, tapi di timnas U23 juga bergabung bersama Justin Hapner, Ivan Jenner, terus Rafael Strike dan pemain keturunan yang lainnya. Ya gua rasa ini langkah yang tepat kalau Dion Marks dan siapa namanya, tim Gepens ini kan baru berumur 19 tahun ya. Walaupun bermain di klub di Belanda sana dengan klub yang belum nyaring gitu kayak yang kayak senior yang lainnya, tetapi bakal memperkuat lini belakang timnas kita di Asia U23 nanti. Tapi kalau untuk AFF, gue setuju aja dia nggak bergabung. Ya bukannya dia buat apa disumpah naturalisasi gitu. Ya ini emang kasta kompetisinya nggak mendukung buat dia debut di tim nasional, baik itu timnas kelompok umur sekalipun gitu. Jadi buat apa dipaksakan, ntar kan emang udah ada waktunya, yang klub pasti melihat oh ini levelnya udah Asia gitu. Ya udahlah, yang lain kayak Ivan Jenner aja, terus Rafael Strike, Hapner gitu diizinkan. Ya udahlah, kita mengizinkan juga, kurang lebihnya seperti itu gitu Sob. Ini karena kompetisinya masih berlevel AFF dan ya U23, jadi berhak aja klub untuk menahannya dan
buat apa dinaturalisasi, buat apa dilakukan sumpah. Ya emang disumpah tuh ibaratnya pemain ini dilihat tuh punya punya apa ya, punya langkah menjanjikan dan yang masih bisa berkembang lebih serius untuk kebaikan sepak bola Indonesia selanjutnya. Oke, ya kita nantikan aja debutnya tim Gapens dan Dion Marks nanti di Piala Asia U23, debutnya berbaju merah putih. Dan oke sob, dengan pembahasan sebelumnya itu pembahasan tadi, pembahasan yang terakhir di konten serunya sepak bola nasional kali ini. Jika kalian menyukai konten serunya sepak bola bersama gua Nuni, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Oke sob, and see you and bye bye. Ingat, jaga kesehatan.